Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rilina Mahya Puspa dengan NIM 216121054 dari kelas 5B PPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal ulangan tengah semester mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Soal yang pertama yaitu, mengapa Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu sebagaimana hadis yang memiliki arti sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat muslim? Jadi, jawaban saya adalah ilmu dan akhlak adalah dua aspek penting dalam Islam, dan keduanya ini memiliki peran masing-masing dalam kehidupan umat manusia. Meskipun Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, hal ini tidak mengabaikan pentingnya ilmu dalam Islam. Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam, dan salah satu aspek dari rahmat ini adalah membawa petunjuk ilmu serta ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Dalam banyak hadis dan ayat Al-Qur'an, pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang benar sangat ditekankan. Dalam hadis yang berarti sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah menjelaskan fokus utamanya dalam menyempurnakan akhlak, tetapi ini tidak mengabaikan pentingnya pengetahuan atau ilmu. Akhlak yang baik dan pengetahuan yang benar seharusnya selalu berjalan beriringan dalam kehidupan seorang muslim. Dengan kata lain, Rasulullah diutus untuk membimbing umat manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Tetapi ini juga termasuk pengajaran ilmu dan pengetahuan yang benar, termasuk ilmu agama, ilmu dunia, serta prinsip-prinsip etika dalam berilmu dan berperilaku. Soal yang kedua yaitu, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau? Sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna. Jadi jawaban saya adalah bersolawat kepada Rasulullah adalah salah satu tindakan penghormatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun Rasul adalah manusia biasa yang dianggap maksum dan sempurna, namun bersolawat adalah cara yang diajarkan dalam Islam untuk menghormati Rasulullah terhadap Jadi ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, bersolawat itu adalah bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini adalah cara bagi umat Islam untuk mengungkapkan penghormatan, cinta, dan rasa kasih sayang kepada Nabi sebagai utusan Allah. Yang kedua, dalam berbagai hadis, Rasulullah telah menjelaskan bahwa setiap kali seseorang bersolawat kepada beliau, Allah memberikan pahala yang besar. Dengan melakukan solawat, seorang muslim dapat mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang selanjutnya yaitu berselawat juga merupakan cara untuk mengingat dan merenungkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Hal ini dilakukan untuk membantu umat Islam tetap terhubung dengan petunjuk dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi. Bersolawat juga dapat memperkuat keimanan dan keyakinan umat Islam. Ini membantu dalam menjaga hubungan spiritual dengan Allah dan Rasulullah. Yang soal ketiga yaitu Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadah makhluknya. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban saya adalah Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun termasuk ibadahnya makhluk. Namun, berakhlak terhadap Allah adalah aspek penting dalam Islam, karena hal ini mencerminkan hubungan, penghormatan, dan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Berakhlak terhadap Allah melibatkan bentuk-bentuk penghormatan dan ketaatan kepadanya. Ada beberapa bentuk berakhlak terhadap Allah yang meliputi yang pertama, yaitu tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Ini adalah bentuk paling mendasar dari berakhlak terhadap Allah. Ini berarti mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua yaitu iman. Beriman kepada Allah dan segala ajarannya adalah bentuk berakhlak. Ini mencakup iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan takdir yaitu qadar. Yang ketiga ibadah.
Ibadah adalah wujud ketaatan kepada Allah. Ini mencakup sholat, puasa, zakat, haji, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya yang ditentukan dalam agama Islam. Yang keempat yaitu tawakal. Mempunyai tawakal berarti percaya sepenuhnya kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan dan berserah kepadanya dalam segala hal. Yang kelima yaitu bersyukur dan bersabar. Bersyukur kepada Allah dalam kebahagiaan dan bersabar dalam cobaan adalah bentuk berakhlak yang penting. Ini mencerminkan pengakuan atas nikmat-nikmat Allah dan kesabaran dalam menghadapi ujiannya. Dan yang keenam yaitu istighfar. Meminta ampun kepada Allah adalah wujud pengakuan atas dosa-dosa dan kelemahan manusia, serta upaya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan memohon pengampunan. Yang ketujuh yaitu zikir. Zikir adalah aktivitas mengingat Allah yang bisa berupa doa, tasbih, tahmid, dan aktivitas lain yang membantu memelihara kesadaran tentangnya. Jadi berakhlak terhadap Allah ini tidak hanya merupakan penghormatan kepadanya, tetapi juga memperdalam hubungan spiritual dengannya. Hal ini adalah cara bagi seorang muslim untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Sekian jawaban dari pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah akhlak dan tasawuf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.